036. Hari ini saya mau cerita, boleh tidak? Boleh. Boleh aja atau boleh banget? Boleh banget. Namun sebelum bercerita, saya mau berpantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Ya. Jalan-jalan ke kota sekumpul. Cakep. Singgah sebentar membeli Indomie. Cakep. Hari ini kita berkumpul mendengar cerita Islami. Judul cerita saya kali ini adalah Keteguhan Iblis ayah Imam Syafi'i. Pengarang cerita ini adalah ayah saya, yaitu Hadani. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang saleh, jujur, dan waro bernama Iblis. Teman-teman mau jadi anak soleh? Mau. Yuk kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Pada suatu hari, Iblis sedang duduk di pinggir sungai. Lalu, pada saat Iblis duduk, dia melihat satu buah delima hanyut. Dia pun mencari kayu untuk mengambil buah delima itu. Teman-teman tahu bagaimana rasa buah delima? Rasa buah delima itu asam dan manis. Astagfirullahaladzim, buah siapa ini? Aku tidak boleh memakan buah yang belum jelas halalnya. Iblis berpikir bahwa buah delima itu belum jelas halalnya. Dia pun mencari tahu buah delima siapa yang ada di sungai itu. Dia pun bertemu dengan satu kebun delima. Teman-teman lihat ke pohon delima. Lihat. Di sebelah kanan, Tidak. di sebelah kiri. Iya. Betul, itu pohon delimanya. Iblis pun duduk di bawah pohon delima itu. Dia yakin bahwa buah delima yang dia makan tadi berasal dari pohon ini. Tak berapa lama muncul seorang yang sudah tua. Lalu terjadilah percakapan. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Perkenalkan, nama saya Iblis dari hilir dan sungai ini. Mau apa kau datang ke kebunku? Begini paman, tadi pada saat saya duduk di pinggir sungai, saya bertemu dengan satu buah delima. Saya pun memakan buah delima itu, dan saya pun teringat bahwa buah delima ini belum jelas halalnya. Saya pun mencari tahu buah delima siapakah yang ada di sungai itu. Saya pun bertemu dengan kebun paman. Lalu, jika kau sudah tahu buah delima itu dari kebun ini, apa yang ingin kau lakukan? Saya mau meminta paman untuk menghalalkan buah delima yang telah saya makan tersebut. Maukah paman menghalalkan buah delima itu? Enak saja. Kalau kau mau meminta halal buah delima itu, kamu harus melakukan satu syarat. Apa syaratnya paman? Syaratnya adalah kamu harus bekerja di kebunku tanpa upah, dan jika kau mau makan saja yang ada di kebun ini. Baik paman, akan saya terima persyaratan paman.
Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan terlewati hingga akhirnya sampai 2 tahun waktu Idris bekerja di kebun orang tua itu. Idris pun bertanya kepada orang tua itu, "Paman, apakah paman sudah menghalalkan buah delima yang telah saya makan 2 tahun lalu?" "Hah? Apa? Buah delima? 2 tahun yang lalu?" "Betul, Paman. Buah delima yang telah saya makan 2 tahun lalu belum Paman halalkan. Apakah Paman mau menghalalkan buah delima itu?" "Oh, yang itu belum kuhalalkan, tetapi masih ada satu syarat yang harus kamu terima." "Apa syaratnya, Paman?" "Syaratnya adalah kamu harus menikahi anakku." "Kalau hanya itu akan saya nikahi, Paman. Tetapi anakku itu buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Tangan dan kakinya tidak berfungsi." Teman-teman, kira-kira Idris mau tidak menikahi anak paman tersebut? Tidak. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memilih-milih teman. "Paman, di manakah anak paman?" "Anakku ada di rumah di kebun ini. Jika kamu mau mendatanginya, silahkan datangi dia." Idris itu bertemu dengan satu rumah. Dia pun mengetok pintu dan mengucap salam. "Tok tok tok, assalamualaikum. Ada orang di dalam?" Teman-teman, kira-kira ada tidak orang di dalam? Ada. Betul. "Waalaikumsalam. Ya, Fatimah binti Ubaidillah." Seorang perempuan datang dari dalam. Idris mengira orang tua itu telah membohonginya. Idris pun mendatangi orang tua itu. "Paman, paman telah membohongiku. Paman katakan anakku buta, bisu, dan tuli. Mengapa dia bisa menjawab salahku?" "Aku tidak membohongimu, tetapi ada rahasia di balik itu semua. Setelah kujelaskan, keputusan ada di tanganmu." "Baik, Paman. Mengapa Paman katakan anak Paman bisu?" "Anakku bisu karena dia tidak pernah berbicara dengan orang lain kecuali denganku. Dan yang keluar dari mulutnya adalah bacaan Al-Quran. Lalu kau katakan anakku tuli dan buta." "Anakku tuli karena dia tidak pernah mendengar perkataan yang buruk. Dan yang dia dengar hanyalah bacaan Al-Quran darinya dan dariku. Anakku buta karena dia tidak pernah melihat yang buruk. Dan yang dia lihat hanyalah Al-Quran. Lalu anakku lumpuh. Anakku lumpuh karena dia tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Dia hanya berada dalam rumah. Tangannya itu tidak pernah melakukan yang buruk. Dan yang dia pegang hanya Al-Quran. Apakah yang benar? Apakah benar yang kau katakan itu, Paman?" "Demi Allah." "Baik, Paman, akan saya nikahi anak tersebut menjadi calon istriku." Idris dan Fatimah pun menikah. Tak berapa lama mereka dikaruniai seorang anak bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang pendiri mazhab Syafi'i yang terkenal. Semoga kisah ini memberitahu kita agar anggota tubuh kita tidak melakukan yang buruk. Saya tutup cerita ini dengan pantun. Jika ada jarum patah, dan disimpan di dalam hati. Jika ada perkataan yang salah, dan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.